Coba minta tolong kuntilanak bego. Ini terbangin. Oi kuntilanak. Tolong angkat carrier. Berat ini. Buset. Wih. Ujuk kuntilanak. Gendro. Tuyul. Lu lagi ngapain mas? Jam 12 malam itu. Gabut, nggak usah tidur. Di gunung? Di Gunung Slamet. Lu diskotik? Ngajak penghuni lain kan sepi banget. Gue di pos 5 tuh kosong mas, nggak ada siapa-siapa. Benar-benar sepi kan, gue naik gunungnya pas weekday. Udah jam 12 malam kita keluar diskotik kali nih gitu. Mikir aja, Ju, udah belok kanan nih, udah nyampe pos 1 nih. Gue bilang, masang iya katanya. Oh iya bener tuh, udah jalan. Ternyata pas gue udah habis belokan itu tempat gue istirahat lagi, tempat istirahat gue yang awal. Padahal tuh trek Sumbing tuh emang udah kelihatan jelas banget pak, nggak ada jalan cabang. Pas di rongsen patah, pas kaki kiri patah, kaki kanan bolong. Ada hasil ronsennya? Ada hasil rongsennya. Boleh lihat ya? Kadang mungkin kita merasa paling hebat, paling pinter, paling kuat. Tapi kita tuh lupa kalau ternyata di luar sana ada kekuatan yang lebih dari itu semua. Nah hari ini gue kedatangan seorang pendaki yang dia tuh sebenarnya sombong banget gitu loh. Tapi ternyata akibat kesombongannya dia malah kena malapetaka. Dia jatuh, tapi bukan hanya jatuh secara batin, jatuh secara fisiknya juga. Kakinya patah dalam kegelapan. Langsung aja kita undang. Halo mas. Tadi gue lupa namanya siapa mas? Bogi. Mas Bogi. Mas Bogi. Makasih loh mas, lu datang jauh-jauh dengan kondisi kaki yang masih patah gitu ya. Mungkin kita lihat dulu nih ya, video di TikTok yang sempat viral itu biar teman-teman pada tahu. Boleh lihat videonya mas? Boleh mas. Ini mas. Di sini sepi banget anjing. Mending kita diskotik bareng penghuni yang ada di Gunung Slamet gak sih? Siap, ayo. Oke, mulai. Mulai. 1, 2, 3. Wih, ujuk kuntilanak. Gendro. Tuyul. Lu masih di bawah umur, goblok kagak boleh tuyul joget. Woi, kuntilanak ayo turun. Ayo sini. Wih, ini gabung. Ini lagi ngapain mas? Jam 12 malam itu. Gabut, nggak usah tidur. Di gunung? Di Gunung Slamet. Lu diskotik? Terus kan ngajak penghuni lain kan sepi banget. Gue di pos 5 tuh kosong mas, nggak ada siapa-siapa. Benar-benar sepi kan, gue naik gunungnya pas weekday. Ramein kayak seru nih gitu, biar nggak bete. Udah jam 12 malam kita keluar diskotik kali nih gitu. Set diskotik. Nah, akhirnya gini lah jadinya. Nah ini gue kan nggak pernah ngasih skrip ke narasumber gitu ya. Ini mungkin takutnya gue dikira yang perbanin dia nih, padahal gue juga baru ketemu sama dia nih gitu. Boleh lihat nggak video-video pas lu mengalami kecelakaan itu pada akhirnya? Bisa. Yang patah tulang, Rongsen gue saja. Boleh? Rongsen terserah yang mana aja. Ini pas lu kecelakaan di jalan? Iya betul. Yang bocahnya ini aman nih, yang kan gue berdua, temen gue mah aman karena temen gue nggak sombong kayak gue. Karena gue yang sombong doang, akhirnya gue yang dicelakai. Temen gue mah aman loh, ngapa-ngapa, cuma itu doang. Nah ini sekarang kondisi kakinya masih patah. Masih patah. Tapi nanti mudah-mudahan bisa balik lagi. Pasti gitu? Bisa lah, namanya tulang. Nyambung. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang belum nyambung lagi. Belum. Karena gue kurang paham nih, jujur.
Udah operasi. Oh, lu udah operasi? Udah operasi, pasang pen. Nah yang ini geruak, ntar nunggu waktu dia Mas, sembuh dengan waktu gitu. Oke. Ditahan dulu ceritanya Mas ya. Oke. Nah, seperti apa kisah pada kali ini? Nah, kalau kalian pengen ngirim cerita bisa ke sini, siapa tahu bisa diundang di podcast RJ5. Dan seperti biasa ya, kalau di RJ nggak ada narasumbernya, kita tambah-tambahin ceritanya, kita kasih skrip gitu. Dan semoga kalian bisa ambil pesan dari apa yang pernah dialamin sama Mas Bugi gitu. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Nah, sebelum videonya dimulai, kita tonton dulu nih. Ada satu video yang dibuat sama Mugi ya, ketika dia lagi di Gunung Slamet, Gunung Sumbing ya. Oke, kita lihat dulu. Lagi tuh, Ci. Satu. Wah, ini juga kan tadi, Ci. Tadi kan kita bahas di situ. Iya ya? Ih, anjing bener tuh. Ih, Ini pohonnya. goblok. Anjing kucing anak tolol. Disuruh bawa kayaknya belum disar-nasarin anjing. Terus tolol. Ini pohon yang tadi pas banget di sini. Anjing merinding gua nih. Anjing merinding gua nih. Gede banget pohonnya tuh. Nah, kita nunjuk-nunjukin Gunung Sindoro. Iya ya. Ono ya. Oh, kucing anak babi ini pasti ngikutin nih dia nih. Woi, kucing anak tolol sini bukan kayak goblok. Bukan nyasar-nyasarin. Anjing. Kucing anak anjing. Goblok kuntilanak nih. Oke, nanti kita bahas nih. Jadi tujuan Buki ke gunung itu sebenarnya buat nantang setan gitu. Betul Mas. Oke, boleh ceritain nggak? Awal mulanya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Awal mulanya emang temen tuh kan anak pendaki banget Mas. Ada saya merajuk nih, Raju teman saya tuh emang anak pendaki banget. Pengen banget naik 3S, itu namanya 3 tuh terkenal tuh, Sumbing, Sindoro, Slamet. Itu terkenal di daerah Pulau Jawa, daerah Jawa Tengah lah. Nah, tapi pengen teman saya tuh 3S itu langsung, jadi nggak nyicil kayak Sumbing, Sindoro gitu. Jadi pengen benar-benar langsung, dan pas banget waktu yang tepat temen gue tuh cuti seminggu dari tempat kerjanya. Ya udah akhirnya benar-benar ngajak gua, "Ayo Gi, naik Gunung naik Triple S dalam waktu seminggu." Yang bener lu. Bener waktu itu, naik apa? Naik motoran aja kita. Akhirnya gua motoran tuh sama teman gua. Berdua doang? Berdua doang. Satu motor dari Tambun ke Triple S ini. Gua kan Triple S tuh terkenal Sumbing, Sindoro, Slamet. Akhirnya gua Sumbing dulu. Gua naikin ke Sumbing dulu. Karena Sumbing Sindoro tuh treknya paling parah si Sumbing. Nah, jadi ntar gue ngerasa Sindoro mah gampang lah, karena gue udah capek di Sumbing nih, jadi Sindoro udah gak ada apa-apanya. Akhirnya gue ke Sumbing, gue udah prepare segala macem. Akhirnya gue berangkat dari Tambun tuh malam, karena emang perjalanan malam tuh paling enak ya, buat motoran tuh, jadi nggak ada macet, nggak ada apa, jadi jalan lancar aja tuh. Selama perjalanan gue aman tuh. Pas nyampe di Alas Roban tuh gue udah pagi, padahal tuh Alas Roban pagi. Alas Roban pagi, tiba-tiba bocor ban depan gue. Itu udah tengah hutan semua tuh. Pas gue ngecek map, tukang tambal ban kayak pemukiman warga tuh udah jauh banget dari tempat bocor gue. Karena emang udah mundur jauh, maju jauh. Jadi Alas Roban yang hutan nih? Iya, Alas Roban yang Batang. Oh. Alas Roban yang warung-warungnya jarang tuh? Iya, warung-warung jarang itu. Oh. Yang udah hutan semua udah tuh. Udah akhirnya kan, karena kalau misalkan ngedorong-dorongnya lama, makan waktu kan, akhirnya gue jalan kaki. Si Raju ini bawa motor gue buat nyari tukang tambal ban. Jadi dia bawa motor sendiri tuh. Motor kalau bocor kan sendiri masih bisa lah. Ya udah, dia duluan, gue jalan kaki aja nih. Nah, jalan kaki tuh gue berharap dapet tebengan siapa kek ya. Maksudnya mau nebengin gue tuh biar gue nyusul si Raju ini nih. Pas dalam perjalanan nggak dapet, akhirnya tiba-tiba ada motor bak berhenti minggir ke gua. Bareng Mas kata gitu, nawarin. Udah gua mau tuh, boleh gitu. Gua naik tuh, gua tanya tuh diam aja, nggak ada nih kok. Maksudnya kok dia tahu kalau gua butuh tebengan tuh, gua bingung tuh. Nggak ada kepikiran macam-macam gitulah, karena gua udah senang-senang aja kan. Udah jalan ketemu sekitar 5-6 kiloan. Pas gua udah nyampe tambal bannya, gue udah turun di tambal ban sekalian nungguin temen gue ngeliat tukang tambalnya kecil.
ada aki-aki juga, aki-aki tukang tambal bannya lagi bongkok kayak duduk diem situ. Ya udah kan emang bodo amat emang namanya aki-aki mah bongkok-bongkok aja kan ya. Gue udah kepikiran macam-macam. Ya udah akhirnya temen gue nyampe, si Raju nih nyampe, udah gue langsung nambel ban motor gue nih. Gue tambel, pas kelar nambel gue pengen bayar kata aki-aki udah nggak usah bawa aja kata gitu. Lah ngapa bang Ki? Agak bawa aja kata dia gitu. Ya udah, gue sama Raju jalan lagi tambel nih. ban apa tumbal ban? Tambel ban pasti, tambel ban tulisannya tambel ban tubles gitu. Cuma gue ban dalam. Ini tapi masih pohon-pohon besar Masih tuh. pohon-pohon besar ini. Terus akhirnya gue jalan terus gue sambil tawa sama Raju, tawa-tawa tuh tolol tuh ya, aki-aki kagak dibayar kagak mau gitu. Oh, malah tolol-tolol. Iya, malah tolol. Kayak sombong betul aki-aki, gue pengen bayar kagak mau gitu. Bukannya makasih malah lo gibahin. PA juga nih orang. Ya kan dia bukan tambal ban Pak, bisnis. Iya. Masa bisnis gratis sih, bisnis mah bayar kan. Ya udah akhirnya gue jalan, set udah gak ada kendala sama sekali tuh. Nah gue pengen naik Sumbing via Garung. Karena via Garung tuh seberangnya deket sama Sindoro, via Kledung, itu seberangan doang tuh. Jadi gue nyikat waktu. Akhirnya gue nyampe base camp Sumbing tuh jam 10 pagi via Garung. Tapi karena gue pengen TikTok, nah TikTok itu peraturannya katanya, gue baru tahu juga tuh pas nyampe sono. TikTok tuh jam 12 malam sampai jam 5 pagi registrasinya. Lebih dari itu nggak boleh, kata gitu tutup. Oh ya udah, akhirnya nggak apa-apa dah. Kita istirahat dulu aja di sini nih, kata gue sama Raju gitu kan. Jadi istirahat dulu di base camp sampai jam gue buka registrasi tuh jam 12. Tadi niat gue pengen jam 11 bangun. Prepare segala macam jam 11 apa nih? jam 11 malam. Jadi biar jam 12 malam gue langsung berangkat. Berarti lo di malamnya nih baru Malam berangkat ya. Ya udah akhirnya gue kelar prepare tuh jam 1. Itu belum kelar prepare sih, gue bangun jam 1. Jam 1 gue prepare, gue keluar dulu. Nah di base camp Sumbing tuh depan ada saung. Ada saung, gue ketemu pendaki situ lagi berdiri. Gue tanyain dia mau naik ojek apa enggak, karena kan Sumbing lumayan terkenal tuh ojeknya tuh. Ya udah gue nanya pendaki ini naik ojek enggak banget ya? Agak mas kata gitu. Oh ya udah, gue ngomong ke temen gue di si Raju nih, Judi gak naik ojek Ju. Udah kita ikut jalan aja lah gitu. Ngirit duit kan naik ojek lumayan tuh 50.000 ya kalau misal malam. Akhirnya gue jalan ya sama si Raju nih. Nah gue berharap ketemu pendaki ini nih. Gue kirain dia mau nungguin gue, ternyata kagak. Itu gue berangkat jam 2 pagi. Gue berharap ntar lah, paling ketemu di pos 1 kali. Kata si Raju gitu kan, karena emang jarak gue jalan sama dia tuh nggak begitu beda jauh. Sekitar 15 menitan lah gue jalan sama dia tuh. Peta jauh. Peta 2 jam petanya. Coba minta tolong kuntilanak bego. Ini terbangin. Woi kuntilanak, tolong angkat carrier. Berat ini, buset. Capek banget. Gak ada kali mah, gak ada pohon itu kan. Nah juga kan setan kan bisa lah bantuin, masa dia buruk mulu ya, pandangannya udah sudut pandang udah buruk mulu nih buat masyarakat. Kali lah bantuin lah gitu, pikirkan gitu kan. Nah, tapi setan kagak bantuin gua malahan. Ya udah, akhirnya karena udah capek banget kan, udahlah. Gue pengen pakai trekking pole temen gua gak punya ya. Ya udah akhirnya gua nyari batang pohon aja lah. Nyari kayu-kayu ranting gitu kan. Ya udah gua potek aja kan. Gua potek itu batang lumayan panjang tuh. Ya udah gua bagi 2. Ngebagi 2 biar gue 1, teman gue 1, gue 1. Nah teman karena teman gue carrier lumayan berat, terus dia juga udah nggak kuat, jadi akhirnya gue kasih dia dua-duanya rantingnya tuh. Jalan-jalan, tetap masih berat banget nih. Ini gue kaki gue udah capek, carrier emang udah berat. Jadi akhirnya gue istirahat dulu tuh. Udah gue lanjut jalan lagi. Pas gue jalan lagi, gue ngelihat ada belokan ke kanan. Nah belokan ke kanan tuh kalau di petanya udah pengen nyampe pos 1. Nah gue bilang sama Raju, Ju udah belokan kanan nih, udah nyampe pos 1 nih. Gue bilang, masang iya katanya. Oh iya bener tuh, udah jalan. Ternyata pas gue udah habis belokan itu tempat gue istirahat lagi, tempat istirahat gue yang awal. Padahal tuh trek Sumbing tuh emang udah kelihatan jelas banget Pak, nggak ada jalan cabang. Terus ada gue jalan lagi, gue ngeliat belokan ke kanan lagi. Nah ini mungkin nih pos 1-nya nih, gue mikir gitu kan. Pas pos 1-nya ternyata tempat istirahat gue itu lagi.
Udah tuh akhirnya muter-muter lu. muter-muter ke situ tuh. Padahal Sumbing jalurnya lurus doang, gak ada belokan-belokan gitu apa, bukan cabang, emang belok, emang bener-bener jalurnya gitu kan. Ya udahlah, kata gue bilang, ya udah nggak beres nih, pasti ada ngikutin kita nih, gue bilang gitu. Terus gue mikir, kalau nggak kuntilanak, batang pohon ini kali ini ada kodamnya, gue mikir itu, ada penunggunya nih, dia marah nih, batang pohonnya nih kita potek gitu. Iya kali ya, udahlah buang aja lah, kata si Raju gitu kan. Udah akhirnya gue buang, gue jalan lagi. Pas gue jalan lagi, bener nih ada belokan kanan nih, ini belokan kanan nih. Kalau bisa saran lagi, tolol banget ini jalurnya nih, kita ada salah jalan nih. Terus pas gue udah jalan, bener tuh, pas gue udah belokan kanan, bener nyampe pos 1. Udah sampai pos 1. Nah pos 1 gue ngeliat jam, kan gue berangkat jam 2. Nah ini gue ngeliat jam foto-foto tuh pas gue ngeliat 2.58. Lah tolol juga baru nyampe 2.58 tolol. Padahal estimasi kan katanya 2-3 jam. Nah berarti mikir gue, apa kita dibantuin kuntilanak kan sebenarnya nih ya gitu. Tadi kan kita minta bantuan kuntilanak buat ngangkat carrier. Cuman kira kita nggak dibantuin, akhirnya kita dibantuinnya lewat waktu nih, dimensi waktu gitu, mikirnya gitu. Nggak, jadi lo harusnya jalan berapa jam? 2-3 jam. Tapi ternyata sejam 58 menit. Cuma 58 menit? Iya, cuma 58 menit. Oke. Akhirnya ya udahlah bodo amat lah, kita istirahat aja nih. Nah, istirahat tuh gue berharapnya di pos 1 ketemu pendaki yang di bawah tadi nih. Iya. Cuman gak nemu. Akhirnya cuma gue berdua doang situ. Ya udahlah bodo amat lah, nyebat. Gue jalan dari pos 1 ke pos 2. Nah, di tengah perjalanan tuh kan gue karena gue pakai headlamp kan satu doang ya. Headlamp satu doang, temen gue cuma pakai flash HP. Karena gue biarin lah headlamp satu mah kelihatan kan, karena emang besok kan juga udah siang nih. Cuman di sini doang. Ya udah headlamp satu, awalnya gue di belakang jalannya. Temen gue di depan biar dia dapat bantuan dari senter HP gue. Nah ternyata malah ngalangin bayangannya dia. Jadi senter gue kehalangan bayangannya dia tuh, jadi kagak nyaman. Kata ya udah gue pindah ke depan. Pas gue pindah ke depan, bayangan kaki dia malah ngikutin gue di depan. Harusnya kan bayangannya udah nggak ada tuh. Tapi kan gue pindah ke depan, nah tetap masih ada bayangan kakinya dia gitu. Nah tuh aneh tuh, gue mikir. Yang bener loh. Asli pak. Oh, jadi bayangannya tetap iya, tetap ada di depan. Gue mikir kok tuh ada bayangan lagi ya, agak jelas nih. Udah gue pindah ke belakang lagi, pas pindah ke belakang lagi. Nah di belakang gue ada ngikutin. Gue bilang dap jalan. Gue pikir belakang ada pendaki lain. Ternyata nggak ada sama sekali. Cuma gue kedengeran gitu doang, kedengeran langkah kaki. Cuma pas gue liat belakang kosong. Ya udah, gue ke depan lagi aja gitu, iseng daripada gue diikutin orang kan. Oke. Udah akhirnya gue ke depan lagi bayangannya udah nggak ada. Nah pas pertengah jalan itu gue sempet istirahat di situ, ada pohon gede juga tuh. Terus di sebelah kiri ada pohon tumbang gitu, jadi enak buat duduk. Pas gue istirahat di situ, nggak lama cuma 1-2 menit. Pas gue pengen bakar rokok, tiba-tiba ada yang gitu. Lalu gue jalan lagi, udahlah. Akhirnya gue kagak inian deh. Suara apaan itu? Nggak tahu. Kayak suara orang buang reak pak. Oh. Gitu. Udah akhirnya gue jalan sampai pos 2. Nah pos 2 gue ketemu pendaki, ketemu 4 orang mendaki yang dia naik ojek dari jam 12 malam nih. jam 12 malam. Itu di dalam musola tuh. Di pos 2 Sumbing ada musola. Serius bang, aman kata dia gitu. Ya udah gue ke shelter lain aja kan. Gue ke gubuk tuh, ada gubuk kan, gue shelter di istirahat situ. Nah pas gue pengen ngerokok, tiba-tiba dalam musola tuh teriak-teriakan kayak Allahu Akbar gitu cipar ya. Gue nyenggol temen gue kan, serupan paling ya. Iya kalau kesurupan paling caper gitu. Ya udah gue bodo amat kan. Tiba-tiba akhirnya gue tanyain dia aman-aman aja kan. Berarti kan dia kagak pengen minta bantuan nih gitu. Ya udah. Gue istirahat aja bodo amat, kagak peduliin kan. Udah gue jalan lagi tuh. Pas gue jalan lagi, udah nggak ada inian. Nyampe summit gue jam 10, udah nggak ada kendala sama sekali tuh. Karena udah emang udah siang kan. Setan waktunya tidur, gantian gitu yang bangun gitu. Nah pas summit gue nyampe tuh jam 10 udah nyampe puncak sejati. Oh itu view-nya bagus banget tuh. Lautan awan gue dapet, terus view Gunung Sindoro, gunung kembarnya kan dapet. Udah pas sampai puncak sejati, gue turun jam 12, pas banget kan emang jam 12 turun biar nyampe bawah tuh sore. Udah pas gue turun, nah pertengahan jalan ada view bagus banget, terus pohon gede view bagus. Yaudah gue istirahat dulu di situ kan. Nah pas gue istirahat di situ duduk sama temen gue.
gue pengen ngeluarin HP gue biar foto-foto lagi kan, ngeliat apa video view gitu kan. HP gue nggak ada, HP gue bener-bener hilang tuh. Gue tanya teman gue, HP gue malu ya? Kagak, katanya. Bohong lu, demi Allah kagak, ngapain gue ngumpetin, kata dia gitu. Tuh gue panik tuh berdua sama dia. Nah gue mikirnya kan jatuh di jalan ya. Aduh gue cari. Lu naik lagi berarti? Naik lagi ke atas tuh, gue susurin ke atas. Gue nyari puncak sejati, gue pikir ada di puncak sejatinya tuh, wah nggak ada juga ya. Terus tuh gue sambil doa, ya Allah udahlah ini bener kali, kalau apa kagak boleh main-main sama alam lah, alam marah kali sama kita nih gitu gue mikirnya. Jadi baru pas HP gue hilang, iya HP gue hilang, panik lah HP gue hilang. Panik ya. lu. Dokumentasi gue di situ, terus besok mesti gue harus ke Sindoro ke Selamat lagi kan. Udah kan ini mau lanjut nyari apa gimana, temen gue gitu. Nyari dulu dah sekali lagi dah katanya. Udah kalau misalnya sekali lagi nggak dapet udah turun aja gitu. Ya udahlah katanya. Udah cuman kan gue udah nyari puncak capek, gue udah capek, gue istirahat dulu tuh. Nah gue pengen ke pohon itu, ada batang bagus gitu buat duduk. Pas gue pengen naik, HP gue jatuh dari pohon itu, Pak. Hah? Makanya HP gue tiba-tiba, wah anjing ini mulai ngumpetin nih. Ngapain gue ngumpetin, tolol, katanya gitu. Di pohon itu HP gue balik lagi. Handphone lu jatuh di pohon? Iya, kayak misalnya gue pengen naik gitu terus dang jatuh. Padahal lu nggak pernah ke pohon itu? Gitu gue baru istirahat di situ. Baru pas saat itu doang? Pas itu doang, pas istirahat di situ. Ah kagak nih mah, lu umpetin. Ngapain ngumpetin 2 jam kata dia gitu. Ah kagak mungkin lah, gue bilang diumpetin. Apa mungkin juga itu kali doa-doa lu, kata lu kan berdoa biar kagak malam. Itu pun kagak mungkin lah ada di sini juga, kata gitu. Ya udah deh. Nah akhirnya gue nyampe base camp lagi tuh, base camp Sumbing sore tuh, karena gue turun. Karena kan emang gue kehilangan HP juga kan lama tuh. Target gue padahal tuh jam 3 sore paling lama. Nah ini gue nyampe base camp jam 5 nyampe turun. Dari gue prepare, gue ke Sindoro. Sindoro jadinya gue kena jam 8 malam. Nyata gue tektok tuh Sindoro juga. Cuman karena fisik gue udah gak kuat, akhirnya gue nge-camp aja lah di Sindoro gitu. Tapi teman gue pengennya tektok terus. Ah tektok gak akan kuat, kalau udah barengan kuat pasti kita. Yaudah dia nyari pendaki lain tuh biar ada barengan. Nanya-nanya pendaki lain, bang lu tektok banget ya tuh, tektok katanya. Kita lemah, tolol malah nyusahin orang lain, gue mikir gitu kan. Kagak katanya. Coba lu tanya dulu. Buru-buru apa enggak katanya? Coba bang lu buru-buru bang? Kagak bang, gue jalan santai katanya. Pemula katanya. Itu bener lu. So gue dari Sumbing nih, pasti gue jalan gue lama. Takutnya nyusahin lu. Kagak bang, aman bang katanya. Ya udah akhirnya gue bareng sama dia tuh. Berapa orang? 3 orang. Gue 3 orang pendaki lain. 2 orang sama gue, jadi gue naik berlima. Nah gue Sindoro udah pasti naik ojek lah karena emang fisik gue udah gak kuat kan. Jam berapa start tuh? Start gue jam 12. Oh jam 12. Pas gue naik tuh udah aman tuh, nggak ada masalah apa-apaan. Karena emang gue pengen buat ngomong setan tuh, gue tahan karena gue baru pendaki lain. Takutnya gue digangguin setan kagak, mau dipukulin sama pendaki yang lain ini kan, gue takutnya begitu. Iya juga sih. Iya kan, gue takutnya begitu Pak. Gue bilang Raja, Ju, boleh gak nih kita ngomong setan? Jangan tolol, ntar mau dipukulin lu, kata gitu. Ya udahlah, kagak aman. Jadi Sindoro gue aman karena nggak sompral, gitu Pak. Oh lo gak ngalamin apa? Nggak ngalamin apa, gue di Sindoro. Udah tuh Sindoro nggak ada apa-apa. Akhirnya gue langsung cabut ke Slamet. Pas perjalanan ke Slamet, nah ini nih gue udah masuk ke daerah Purbalingga. Tiba-tiba kejebak hujan gue di daerah Purbalingga tuh. Pas banget hujan gue neduh, pas banget di depan gue liat ada gubuk. Neduh di gubuk itu dulu tuh, neduh di gubuk. Nah pas gue ngeliat ada notif HP ajan maghrib di HP gue, tiba-tiba ada ajan kenceng dari toa. Lah mana nih Pak, itu udah masuk hutan Pak, udah nggak ada warga sama sekali, udah nggak ada rumah-rumah gitu. Terus pas gue liat, lah kok ada musola juga gitu. Pas gue ngeliat ke keluar gubuk itu ngelongok dikit, lah itu musola ya, sebelum gue lewat ada musola. Ya udahlah kita ke musola situ tuh. Musola itu pas gue lewat tuh nggak ada musola, gue ngeliat cuma gubuk doang. Oh, iya. Pas ada azan maghrib malah ada musola. Ya udahlah kita sholat itu, neduh sekalian sholat. Nah gue sama si Raju ini pengen sholat berdua, cuma gue nanya mau bareng apa sendiri. Sendiri lu biar jaga barang, atau udah jaga barang. Gue duluan sholat nih, Imam masih sholat nih, gue nggak tahu rokat berapa, kayak rokat kedua kalau sudah dia. Ya udah gue tepak, gue barengin pas tahiyat akhir gue lihat kakinya segede-gede ini apa, jari-jari kakinya segede apa, pisang getok. Gede-gede apa tuh jari-jari kakinya tuh, gede-gede banget gitu ya. Ya udah tuh gue kelar sholat, udah gue bilang dia masih salawatan, gue ke Raju. Jari kakinya segede pisang Gepok ya, segede pisang gepok. gede amat ya.
Wah, kaki gajah kali apa bukan? Ya udah kan si Raju sholat, tapi si Raju nggak ngeliat karena emang kan dia nggak barengan ya. Jadi sholat tuh di pojok lah. Si imam di tempat imam. Dia di salawatan. Berarti di masjid sendiri doang itu? Di musola sendiri doang dia? Si imam doang sendirian tuh si marbotnya. Oh, nggak ada yang lain. Iya, nggak ada makmum lain. Jadi di sekitar musola itu nggak ada rumah sama sekali? Pemukiman, nggak ada pemukiman. Si gubuk tadi aja satu? Iya, begitu tadi doang satu. Musola. Ya udah kan, ya udah tuh. Karena si Raja udah kelar, terus gue udah nungguin. Nah gue kebelet BAB. Udah tuh gue nyari musola, nyari kamar mandi nggak ada. Emang musola kecil. Musola cuma ada musola, terus sampingnya cuma air wudhu cuma 2 keran doang. Ya udah akhirnya gue nggak jadi tuh, gue nyari musola. Ternyata ada dia di lantai bawah, jadi dia ada turunan ke bawah gitu. Ininya bukan lantai bawah kali ya, kayak apa namanya turun ke bawah ya, gitu, sawah gitu ke arah rumah-rumah gitu ya, kan betul. ya. Rumah-rumah kampung di desa gitu. Ya betul gitu tuh. Tapi tuh apa biasanya masih musola, soalnya di bawah musola. Situ udah berak, ya udah tuh gua aman. Pas gua naik ke atas, terus gua nanya, "Lah imamnya mana, Ju?" Kagak tahu gua katanya. Tadi bukan ada depan. Lah, ada kata itu. Tahu pergi kali kata gitu. Tahu pergi kemana tolol kata gitu. Emang mata lo aja rusak kata gitu. Tiba-tiba hilang tuh makmum tuh. Gua pikir udah pulang kan ya. Ya udah kan gua pengen cabut tapi udah pengen menunjukkan Isya, udah waktu itu udah deket lagi, mau cabut nanggung lah, tar aja abis Isya gitu. Nah gue nungguin Isya, HP gue udah notif aja Isya nih. Nah gue nungguin si marbot tadi kagak datang lagi pak. Biasanya kan kalau marbot kan kalau nggak ajan datang kan, ini enggak. Gue gitu, gue tungguin setengah jam kok nggak ada, udahlah duluan aja lah gitu. Oh lu lama nungguin? Lama nunggu, sholat sendiri? Gue sholat sendiri akhirnya. Si marbot itu nggak datang lagi. Nah pengen gue tuh mastiin lagi pas pulang dari situ, masih itu musolanya ada apa enggak gitu, cuman gue lewat jalur berbeda. Nantinya. Ya udah akhirnya gue jalan. Nah gue udah deket base camp Selamat via Bambangan nih, udah deket nih. Pas gue udah deket base camp itu, tiba-tiba turun kabut tebel banget pak. Pas gue udah jalan, pohon tumbang gitu ngalangin jalan. Akhirnya gue diarahin ke tempat lain. Gue diarahin ke sawah-sawah gitu. Nah kabut tuh makin tebal banget kan, udah kelihatan sama sekali di jalanan ya. Udah tuh Ira, udah apa pelan-pelan dah. Kita diem dulu dah, nunggu kabutnya pergi, baru kita jalan gitu ya. Kabut kagak kelihatan sama sekali nih, gue ngerinya malah nyusruk gitu kan. Ya tuh akhirnya gue diem, tiba-tiba ada kakek-kakek bawa pacul pak, nyamperin gitu. Hah? Jam berapa tuh? Udah sekitar jam 10 malam, karena kan emang malam kan ya, maghrib tuh ya. Sekitar jam 10 malam. Lah kok ada kakek-kakek ya? Udah akhirnya mau kemana deh, kata si kakeknya gitu kan. Mau ke ini pak, mau ke apa, Gunung Slamet gitu ya. Oh Gunung Slamet ini via Bambangan, kata kakeknya gitu. Iya pak betul pak, ini kamu lurus aja nih, nanti belok kanan, nanti belok kanan pelan-pelan ya kata gitu. Soalnya belok kanan rada nggak kelihatan gitu. Oh gitu, habis belok kanan saya belok kiri, nah itu belok kiri udah ketemu rumah jalan umum lagi, pas belok kiri udah ketemu jalan umum lagi katanya. Oh oke pak, makasih pak ya, makasih kayak gitu ya. Pas gue udah naik, pas naik motor, pas gue pengen bilang makasih, pas balik badan, wah udah nggak ada si kakek-kakeknya. Mungkin kan ketemu apa, tapi pemikiran gue ya mungkin ketemu apa, kalingan si kabut itu kan tebal banget ya, kalingan gitu kan, jadi gue gak ada kepikiran macem-macem. Ya udah, akhirnya gue jalan lagi, nyampe deh tuh, nyampe base camp jam 12 malam. Selamat memang gue niatnya ngecamp, karena emang udah capek di TikTok duluan kan, TikTok Sindoro udah capek, akhirnya gue emang selamat ngecamp. Udah kalau ngecamp naiknya pagi, berapa registrasinya. Akhirnya kan gue kan gak nyampe malam, akhirnya gue istirahat dulu tuh nyampe malam. Nah gue baca peraturan di Gunung Slamet tuh, kayak misal di pos 4 nggak boleh berlama-lama di pos 4, terus nggak boleh ngomong sembarangan, harus hargai adat istiadat setempat gitu. Oh ada tuh peraturan tertulisnya. Gue bilang dalam hati gue kayak gitu. Oh sempet itu kayak tawa kecil gitu ya, gitu doang. Udah gue kayak dikasih tau nenek gue nih gitu kan. Iya, ada gue istirahat tuh, bangun gue. Niat gue kan emang katanya registrasi buka jam 8 atau jam 10 ya, lupa gue. Cuman gue kesiangan. Terus di Slamet tuh harus ngurut surat sehat segala macam gitu kan. Udah gue bikin, kelar naik gue jam siang, gue naik siang tuh, abis juhur, gue naik abis juhur. Oke, gue jalan aman. Sekarang kan siang-siang kan ya. Nah di pos 4 ini gue udah nyampe sore-sore tuh, karena emang gue udah lama banget tuh jalan, nyantai banget gue, kan emang udah kelelahan di Sumbing Sindoro. Gue jalan pelan. Nah terus gue nyampe terus di Slamet sore sekitar jam 5-an. Nah di pos 4 tuh gue gak tahu kenapa jam 5 tuh udah mulai gelap gitu pak, gelap kayak senja-senja gitulah.
Udah kabut-kabut, nggak ada kabut sih, kayak senja-senja gitu, gelap-gelap gitu. Gimana nih, kata lanjut lagi. Ngapain aja sih, tolol, udah kita lama-lama aja sih nih, temen gue gitu. Kagak boleh, bego. Ini apa, Samarantu nih? Pas-pas nih. Di Samarantu bukan? Iya, di Samarantu betul, pas-pas Samarantu. Kan katanya di pos 4 itu ada gerbang dimensi lain tuh, yang pohon gede itu kan, katanya gitu kan ya, katanya. Ini tapi lu berdua doang di situ? Berdua doang situ, nggak ada pendaki lain. Menjelang maghrib nih? Menjelang maghrib. Terus akhirnya, udah kita bikin kopi dulu sini, nyebat-nyebat itu istirahat tuh. Gua nyebat-nyebat, nah kan sama pelang Samarantu kan sebelah kanan tuh ya, pos 4-nya. Nah gua sebelah kiri kan ya, ada pohon tumbang gitu buat duduk tuh, enak tuh. Nah pas gua lagi masak air tuh gua duduk situ nyebat-nyebat. Nah itu gua disengin tuh kayak misalnya colek-colek, gitu-gitu. Tapi berkali-kali nyoleknya, Pak. Nggak dicolek kayak gimana? Kayak gitu. Oh. Kayak kuping set gitu-gitu, kayak pundak kayak ditahan gini. Oh gitu. Iya. Terus gua kayak gini nggak ada. Terus gue udah mikir, agak mungkin lah gitu, gue udah pede aja nih. Nah pas gue airnya udah mendidih, gue pengen gue pengen ngambil kopi di carrier gue. Pas gue pengen ngambil carrier, tiba-tiba carrier gue ada di seberangnya, ada di pos 4 Samarantunya tuh, di pelang Samarantunya gitu. Nah kok carrier di depan ya gitu, harusnya kan carrier mah dekat-dekat sama gue. Udah pas jalan, gue udah ngedenger kayak suara pintu kebuka, krigit gitu. Terus gue teriak-teriakan lagi tuh, kayak ngeledek-ngeledek lagi lah. Goblok, itu pintu lu seret, goblok, kasih oli biar nggak seret gitu. Kan katanya kan ada gerbang di dimensi lain tuh. Nah gue mikirnya gerbangnya ketutup, gerbangnya kebuka cuman seret. Terus gue tolol kata aja gitu. Udah gue jalan lagi, pos 5 gue udah nyampe maghrib. Nah di pos 5 gue selama masak-masak itu mah aman, kan gue bener-bener nyari tempat sepi tuh. Kayak makan karena mau weekday ya, jadi emang sepi. Tapi gue bener-bener nyari yang bener-bener tempat yang pojokan banget. Jadi gue di pojokan kan, kalau kiri tuh mata air. Nah gue nyariin di kanannya tuh biar nggak deket-deket sama orang. Itu bener-bener nggak ada pendaki lain sama sekali tuh. Itu bener-bener gue tenda satu orang doang, sama gue 2 doang tuh di situ. Di bawah pohon gede, sama depan gue langsung jurang. Biar mencekam gitu kan suasananya kan, emang sengaja nyari yang serem. Udah pas gua istirahat, gue bangun tenda tuh nggak ada gangguan sama sekali tuh. Udah kan karena udah capek, akhirnya gue pengen tidur duluan, cuman gue nggak bisa. Si temen gue nih yang tidur duluan. Nah selama dia tidur, gue pengen tidur nggak bisa. Gue denger suara itu lagi, suara pintu kebuka lagi, kayak gitu lagi. Terus sampai gue bangun temen gue, nih gangguin aja nih, nggak bisa tidur nih. Itu siapa suaranya benar-benar kencang banget, Pak. Kayak krit gitu juga, ganggu banget gitu. Kayak gimana sih maksudnya? Kayak suara pintu krit gitu. Nah gitu, ngek gitu. Karena udah ganggu banget ya. Nah gue pengen bangun teman gue nih. Kagak bangun tuh dia sampai 3 jam. Pas suara ngeknya itu hilang, baru teman gue bangun. Udah tuh itu sekitar jam 11, jam setengah 12 malam. Anjing tidur pulas banget, tolol, ngantuk, bego, ada gitu. Udah yuk kita keluar aja nih bikin konten. Akhirnya bikin konten kan gue. Nah gue pengen bikin konten tuh, pengen promosiin warkop gua. Kan gue punya warkop di Tambun nih, gue pengen promosiin tuh ke penghuni Gunung Slamet, siapa tuh bisa bantuin kan ngeramein warkop gua gitu. Akhirnya karena gue pas promosiin gak ada yang keluar, ya udahlah kita bikin diskotik aja kali biar keluar gitu Pak. Akhirnya gue lu awalnya promosiin kayak gimana? Ada videonya juga? Ada videonya harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Mugi. Gue pengen memberikan promosi warkop gua ke Gunung Slamet. Kita kesambutan lu. Sambutan. Jawa. Jawa sini. Genderuwo, selamat tuh. Tuyul. Jangan dong, hilang katanya. Anjing nih maling duit, gua ngerinya nih maling duit nih. Ya buat penunggu-penunggu dari sini, kalau bisa malu main juga nih ke warkop gua nih, anjay warkop Pesos guys, main sini nih, ada Instagramnya. Buat ini pada main gak sih? Pada sosmed gak sih? Woi, kuntilanak lu main sosmed gak sih? Kuntilanak Jawa lu main sosmed gak sih? Akhirnya nggak ada yang datang tuh, gue promosi nggak ada yang datang. Akhirnya udahlah kita diskotik aja kali biar menghibur juga nih penghubung ini gitu, mancing lagi biar datang. Akhirnya gue diskotik bareng penghuni itu. Udah tuh akhirnya nggak ada yang datang, tuh gue tendang. Udahlah nggak ada yang datang nih, kita tidur lagi aja. Nah pas gue masuk tenda kan gue kalau setiap tenda tuh rapi Pak, naruhnya Pak. Logistik sebelah kanan kayak carrier segala itu. Pas gue masuk tuh acak-acakan semua tendanya. Tenda gue udah acak-acakan semua. Serius loh? Serius, kayak SB-nya udah di mana, carrier di mana, terus makanan di mana gitu. Itu juga logistik ada yang sempat kebuka kayak mie. Mie kebuka. Mikir wah anjing ini pasti kerjaan tuyul nih. Tuyul kan pengen maling duit Pak.
Nah karena gue miskin itu dia acak-acak doang jadinya gitu. Jadi kagak ada yang keambil duitnya. Udah aman lah mikir gue gitu. Udah akhirnya gue rapin lagi. Udah. Pas gue tidur. Nah si Raju ini katanya dapat gangguan gitu. Cuman gue gak percaya lah dia bisa bohong kan. Kayak sudah diketawain. Kata dia gitu. Terus ada dibisik-bisikin apaan gitu-gitu. Bisikin apa? Gak tahu dia. Gitu-gitu. Terus depan gue kan jurang gitu ya katanya. Pas dia buka pas buka jendela gitu pengen ngerokok katanya kayak ada pala gitu-gitu. Pala? Iya, pala nongol. Terus kaki gitu-gitu. Tai itu mah berlebihan lu anjing gitu. Masih bohong gue mikirnya. Udah kan gue naik pas gue udah tidur tuh jam 3 gue pengen summit. Udah nggak ada kendala sama sekali tuh habis summit tuh. Summit gue jam 10. Target gue jam 12 sudah nyampe tenda lagi buat prepare biar turun ke bawah nih, nyampe sore target gue. Nah pas gue udah habis summit, gue nyampe tenda tuh jam 12 bener pas. Dari 12 gue udah pengen prepare, gue malah kena serangan pak. Kena serangan hawa ngantuk, wah gue ketiduran tuh gue. Tiduran sampai kebablasan jam 3 tuh gue bangun akhirnya sore-sore. Jam 3 prepare bangun nyampe base camp, jadinya maghrib. Sekitaran maghrib ke Isya lah tuh. Akhirnya ya udahlah gue nyantai-nyantai dulu, ngopi-ngopi jam 9 gue cabut buat ke Bekasi. Nah pas gue udah pengen pulang, itu gue ditahan sama nggak tahu siapa kakek-kakek lagi. Cuman gue nggak tahu itu daerahnya tuh pas gue ngelewatin yang awal berangkat atau bukan. Karena gue benar-benar ditahan sama kakek-kakek, benar-benar diberhentiin terus gue naik motor. Jam berapa? Jam 9 jam 10 malam. Habis dari base camp. Habis dari base camp tuh. Terus apa kek kata itu? Mending pulangnya besok aja kata kayak gitu. Lah emang apa kek kalau gitu ya? Udah mending pulangnya besok aja kata itu. Ya kagak bisa kayak katanya kita mesti ada inian mesti harus ke Bekasi jam segini ada urusan segala macam begini. Mending kamu pulangnya besok aja kata dia 3 kali ngomong gitu. Ya nggak jelas juga kayak udah lewatin aja lewatin aja tuh. Iya pak, maksudnya pak ada sih kayak ini lagi udah terus jalan tuh gue jalan. Gak sama sekali tuh udah gue jalan set. Emang itu benar-benar gak ada itu teman gue yang bawa. Gak ada gangguan sama sekali. Nah pas gue nyampe selamat lagi Via Gucci tapi gue ngeliat Gucci lurus gitu. Terus ada pelang kiri selamat Via Gucci. Nah itu pas itu baru gue ngeliat lagi dapat kayak itu gue doang pribadi kayak yang ngalamin ngeliat gubuk terus berisi kakek-kakek sama nenek-nenek pakai kumben di gubuk. Ada gubuk sambil ngeliatin sini gitu. Terus gue tegesin gini kan. Kok ini kan ya ada kakeknya ngapain ya gitu. Tapi beda sosoknya kayak yang tadi. Beda sosok. Ini emang kayak perkumpulan lagi pada ngeroda aja gitu. Cuman nggak mungkin kan kakek nenek ngeroda jam. Pakai baju apa tadi? Kemben. Kakek pakai kemben. Yang segini doang nih ya. Terus yang nenek segini doang terus pakai baju-baju Jawa lah kayak baju-baju kebaya gitu ya. Ibaratnya si kakeknya pakai baju ini yang coklat hitam. Terus gue jalan. Teman gue nabrak ayam hitam. Hah? Ayam kate, nggak tahu ayam kate, pokoknya ayam hitam nabrak. Ayam cemani. Itu ayam hitam. Ayam hitam. Terus goblok, itu gimana? Udah lanjut gitu. Lanjut lagi di tengah itu belum di tengah hutan pak, udah nggak ada pemukiman. Ini posisi tengah hutan. Hutan lagi. Yang tadi gubuk itu tengah hutan juga. Iya tengah hutan juga, kayak emang udah nggak ada pemukiman kan. Via Gucci tuh udah nggak ada lagi, udah nggak ada pemukiman kayak dah. Okay. Nggak tahu ada, cuman kan gelap kan ya, nggak tahu ada apa enggak, pokoknya emang udah kayak gelap gitu aja. Yeah. Terus lewat ayam blendes, udahlah katanya gimana mau ngurus kagak, ngapain ayam doang mah gitu, udah lanjut lagi. Ketemu nenek-nenek, dia pakai tongkat duduk gitu tuh sambil ngelatin, kayak sambil ngelatin sini segitu. Di mana? Di itu pas habis nabrak ayam masih di situ, masih lokasi itu, nggak jauh dari situ, sekitar 15 menitan 10 menitan lah dari gua nabrak ayam, ditongolin nenek lagi, gitu. Cuman kayaknya gue dong yang ngeliat, tuh gue tanya lagi jujur ngeliat ini gak sih, pas kan gue akhirnya jalan pas sampai Tegal gue istirahat dulu tuh makan. Gue nanya sama Raju ngeliat ini gak sih Ju, tadi ada gubuk nenek-nenek gitu, agak hati gitu. Gue nabrak ayam doang tadi tolol yang ininya hati gitu. Terus nenek-nenek abis nabrak ayam agak gitu. Wah anjing cuman gue doang yang ngeliat nih, apa karena gue ngantuk kan ya gitu gue mikirnya. Udah tuh abis dari Tegal gue yang bawa gantian lah gue yang bawa waktu itu gue yang bawa set. Nah gue kayak ada bayangan hitam di depan, terus gue kayak kaget gitu. Goblok ngapa sih kata Raju gitu. Bayangan hitam apa yang lu lihat? Bayangan hitam gede kayak ngalangin jalan gitu. Kayak set, nah kayak apa? Ini mah gue microslip nih gue ngirinya gitu kan ya. Bukan dah. Karena gue minggir tuh kayak nyebat dulu. Udahlah kita lanjut lagi gue bawa.
Itu kayak udah nyerempet gue pak, kayak bayangan hitam, cuma nyerempet gue gitu. Akhirnya gue banting setir ke kanan. Udah tuh, akhirnya nabrak itu jatuh nabrak batas jalan. Itu di jalan raya. Jalan raya itu udah masuk Pantura, tuh. Gue udah habis nyalip truk segala macam, gue udah nyalip. Berarti kan gue kesadaran gue penuh tuh habis nyalip truk mah. Udah Terus ada bayangan, ngerasa kayak ada bayangan iya, hitam. hitam di depan juga kayak ada yang ada anak kecil habis bayangan hitam, terus gue liat ada anak kecil lari kayak gitu. Anak kecil nyebrang tuh di daerah Pantura. Kayak gimana yang dilihat? Anak kecil, Biasa. botak, iya biasa. Botak. Iya, anak kecil botak, songong. Songong nyebrang jalan gitu, nggak kelihatan. Songong. Udah. Terus? Akhirnya temen itu gua bisa ngindarin lah, kayak kaget gitu doang. Semua belakang tolol banget anak kecil gitu doang. Akhirnya gua jalan lagi, gua udah serempet kayak gitu, kayak udah serempet. Oh, baru ini bayang hitam nih. Itu kayak nyerempet, kayak nyalip cuman kayak nyenggol stang gua gitu. Akhirnya itu kan gua banting setir ke kanan. Nabrak batas jalan dah. Udah, terkapar. Kecepatan sampai 10. Wah, tinggi. Ya tinggi pasti pak. Nah terus teman gue langsung bangun tuh, bisa gitu kata gitu. Agak bisa juga, bisa katanya. Bisa udah bangun katanya. Kaki gue patah, kagak ada yang patah udah bangun. Patah tolol paha gue, astagfirullahaladzim gitu, dia panik tuh. Lu nggak bisa bangun? Nggak bisa bangun, karena gue ngerasa emang paha gue tuh kayak gumpul loh pak di situ pak. Ngumpul gimana? Nggak tahu kayak banyak banget nekenin paha gue. Udah bisa diangkat patah gitu ya? udah diangkat gitu, patah ini mah gitu. Terus ketemu rombongan touring. Terus teman Itu untung nggak ada truk-truk yang lewat ya? Iya makanya, itu emang ada warga terus truk itu kan nyebrang jalan gue ya, nah itu untung depannya gak ada truknya. Terus teman gue panik, udah daripada panik nih fotoin gue aja, dokumentasi. Udah panik ketemu orang touring, nelpon ambulan nggak ada, lalu nelpon polisi bantuin buat ngangkut ke rumah sakit. Nah mungkin ini yang para lang Marjal Satset tuh mau tahu gitu ya. Parah lah. Dari kejadian kecelakaan lu. Oh. Motor lu rusak nggak? Motor gue aman. Temen gue aman. Lu doang yang rusak? Gue doang yang rusak, gue doang yang terkapar pak. Padahal katanya kan yang dibonceng yang lebih parah kan katanya. Nah ini gue yang bawa malah gue yang parah. Temen gue aman-aman aja. Oke, akhirnya lu tuh beset dikit tuh. Beset ya. Akhirnya lu ke rumah sakit. Akhirnya gue ke rumah sakit. Terus? Udah, akhirnya temen gue bantuin ngurus surat kepolisian. Gue tiduran, istirahat gitu ya, sambil nikmatin kaki patah. Itu kata dokternya bilang patah? Patah. Terus gue ngerasa, apalagi yang dirasa katanya gitu kan. Nah gue ngerasa kayak emang ini doang. Nah kaki kanan tuh gue ngerasa panas banget. Kaki kanan gue ngerasa panas. Coba deh dok, ini dibuka dah kan gue pakai celana panjang. Nah, pas dirobek, wah ini dengkul gue bolong wah. Pas dirobek, wah anjing pantesan panas ya. Wah jadi berasa sakitnya dah karena ngeliat udah korennya itu. Bolong. Kok bisa? Nggak tahu nih. Nah, foto. Yang tadi? Coba boleh lihat deh pas lu di rumah sakit. Pas di rongsen patah, pas kaki kiri patah, kaki kanan bolong. Ada hasil ronsennya? Ada hasil rongsennya. Boleh lihat nggak? Boleh. Ini hasil ronsennya? Yoi. Aduh. Yang kiri ya? Yang kiri. Gesernya jauh ya? Jauh. Lumayan. Tapi alhamdulillahnya gue patah doang pak, agak remuk. Yang paling parah mah kalau remuk. Kalau remuk ya? Iya, makanya gue masih beruntung lah. Itu di rumah gue. Yang di rumah sakit? Di rumah sakit. Ini yang rumah sakit. Ini di UGD? IGD. Nah tuh. Ini gue pengen di rongsen nih. Jujur foto lagi juga, anjay. Foto lagi. Ini jeans lu robek? Ya, dirobek kami ini lah. Aman, kan biar inian. Biar kelihatan. Wow. Ini biar foto, biar story. Itu. Story penting kan. Akhirnya diobatin tuh. Diobatin. Lapor ke keluarga lu? Lapor ke keluarga gua, anak keluarga gua. Temen gua panik nih, ngabarin siapa, kata Raju. Udah coba ngabarin abang gua yang pertama. Abang pertama nggak diangkat. Coba yang kedua nggak diangkat. Udah coba ngabarin kakak gua yang cewek yang ketiga, ngangkat. Udah coba bapak gua. Ngabarin bapak gua. Nah, sama bapak gua diangkat. Nah, bapak gua ngelapor ke abang pertama gua. Yuk katanya, mungkin kecelakaan nih katanya. Jam 3 pagi tuh gua kecelakaan jam 3 pagi. Ini mungkin kecelakaan katanya. Ya elah pak, jam segini penipuan paling kata abang gua gitu. Tapi mungkin yang nelpon dia katanya. Gua udah penipuan. Nah kakak gua bangun tuh yang cewek pas ngeliat HP. Lah iya ini namanya Mugi ya katanya. Udah akhirnya kakak gua yang cewek nelpon, kecelakaan katanya. Di mana katanya gitu, di Pantura nih dalam aja gitu.
Lah udah tunggu nyusahin aja kata gue gitu. Berarti lo nggak ditanya keadaannya. Kakak lo mau bilang kali ya, kenapa nggak lo udahan aja gitu? Nah untungnya gue di depan pas jatuh kagak ada truk gitu kan. Kalau ada truk mah gue bisa 40 hari. Iya. Nggak Sampai gue dikira penipuan lo. Gue udah. Akhirnya pas orang tua lo nyampe rumah sakit? Pas orang tua gue nyampe rumah sakit udah. Gitu doang lah. Gitu doang? Ngapain? Ngeliat kondisi lo? Iya. Terus? Gimana sih gue bisa jatuh? Ya namanya hidup gitu. Udah patah. Akhirnya bawa dah. RSCM. Gitu ya. Yang bayar rumah sakitnya siapa? Kakak gua. Akhirnya lo di rumah? Ada di rumah. Iya. Nah berarti udah berapa lama nih dari kejadian itu sampai sekarang belum pulih lagi gitu? Dari awal bulan, tanggal 27 gue kecelakaan. Terus gue dibawa ke RSCM. Udah sebulan dong nih? Udah sebulan. Udah sebulan dari patah. Nah dari patah gue nunggu operasi. Karena ngantri banget. Oh ini lo mau dioperasi? Enggak, udah. Pas dari tanggal 7 kan gue patah tuh, dibawa ke RSCM. Nah RSCM gue nunggu jadwal operasi. Biar dipasangin pen. Operasi tanggal 6. Tanggal 6 Agustus bulan ini. 2025. Iya. Nah mungkin yang gue pengen tahu dari fenomena yang lo alamin gitu ya. Sebenarnya apa sih motivasi lo kok kenapa naik gunung tuh pengen... Orang kan naik gunung kadang misalnya pengen nikmatin pemandangan, emang suka aja hobi naik gunung. Ada yang pengen tafakur alam, ada yang mau nyari jodoh. Nah lu naik gunung motivasinya mau nantang setan gitu? Membuktikan aja tuh setan ada apa enggak gitu. Oh, gitu. Tapi ke gunung, kenapa harus ke gunung? Ya kan gunung, biar gunung tuh kesannya asli aja gitu Pak. Gak ada embel-embel kayak mitos-mitos gitu, mitos-mitos gunung gitu. Karena ada hutannya iya, gitu betul. Ya. Oh jadi motivasi lo kayak gitu. Gitu. Nah sekarang lo masih pengen buktiin apa enggak tuh kalau ke gunung? Masih lah. Masih? Ini masih gagal nih jatuhnya gua. Masih gagal? Masih gagal. Jadi banyak waktu nyampain, mampus gitu. Nah ini gua kan, anjing bisa nih gua nih tanpa ada kecelakaan. Iya. Tapi ya hati-hati juga ya maksud gua ya. Gitu. Ya lo terserah lo sih mau gimana gitu ya. Tapi ya mungkin alam itu juga nggak boleh diremehin sih kalau menurut gua. Misalnya kayak kita nyepelein pas fisiknya nggak disiapin gitu. Terus di sananya ngawur juga misalnya gitu, nggak penuh persiapan, pengetahuan gara-gara pengen nantang setannya doang gitu kan. Soalnya gue pernah juga narasumber, dia nantang setan malah nyasar tuh bertiga. Udah mau mati tuh, sampai nangis-nangis di pinggir air terjun. Wah ini gimana kita mati nih gitu. Untungnya ketemu sama tim SAR. Ada lu nonton dah? Videonya di sini nih nanti. Itu kan karena dia nggak punya ilmu ke ininya kan? Enggak, dia warlock situ. Oh warlock situ dia? Gunung Sunda. Iya yang Gunung Sunda itu bro. Dia sampai di air terjun nangis-nangis. Yang dia bingung itu, dia kan warlock situ. Makanya pas udah selamat, setelah dia udah nggak trauma tuh kan dikatain goblok kan. Lu warlock kok bisa nyasar gitu kan. Padahal dia juga bawa peta gitu maksudnya. Peta di handphonenya gitu. Bisa nyasar sampai akhirnya ke sebuah hutan yang belum terjamah gitu. Untungnya bisa ditemuin gitu. Ya kalau lo mau terus membuktikan silakan aja, tapi pesan gue hati-hati aja. Iya betul. Maksudnya bukan hati-hati sama setannya. Hati-hati kejadian lo kayak gini lagi. Jangan sampai nyusahin keluarga gitu ya. Iya. Oke, thank you bro ya. Nah, bukan RJL namanya kalau nggak ada sesuatu yang bisa diambil selain kisah horornya gitu. Jadi memang quotes bagusnya nih adalah cara yang paling cepat untuk menghancurkan manusia adalah dengan kesombongan. Mungkin dari kisah ini kita sadar gitu bahwa manusia itu ternyata kecil, rapuh, dan gampang dipatahkan. Gue Fajar Aditya, RJL undur diri. Ciao.